Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, hari ini resmi bebas bersyarat. Didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan, Jessica akhirnya dapat menghirup udara bebas usai resmi mendapatkan kebebasan bersyarat setelah mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Status bebas bersyarat Jessica juga didapat atas pertimbangan telah berkelakuan baik. Selain itu, status Jessica wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica sendiri telah menjalani hukuman 8 tahun sejak divonis bersalah pada 27 Oktober 2016. Dinyatakan bebas bersyarat, Jessica bersama tim kuasa hukum meninggalkan rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur dan menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur guna menandatangani berkas pembebasan bersyarat. Jadi puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum 10-20 tahun dia sudah keluar. Saya belum berbincang detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berkelakuan baik di jalan. Dan seharusnya ini yang bisa menjelaskannya sebenarnya adalah lapas. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Para wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga tak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang satu babak baru lah ya dari Jessica. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari tim Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa karena waktu dulu waktu kasus dia 8 tahun lalu kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica. Tidak seperti di kasus Vina, di mana media betul-betul membela dengan para terpidana. Sekarang kita bela Bang. Ini kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Bantu untuk adilannya. Menurut saya sudah pada. Ya, pembebasan bersyarat Jessica Wongso sudah dikonfirmasi Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai dijerat kasus pembunuhan pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi MA Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan, Jessica harus wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Ya, usai menghirup udara bebas, Jessica Kumala Wongso mengaku bersyukur karena bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengaku tak menaruh dendam kepada pihak-pihak yang telah menjebloskan dirinya ke penjara. Hal tersebut disampaikan Jessica dalam konferensi pers yang digelar usai dirinya keluar dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica menegaskan dirinya sudah memaafkan pihak-pihak yang membuat dirinya mendekam di penjara. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam kasus kopi sianida. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang
telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Sebelumnya pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum masih mengumpulkan barang bukti baru. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida, berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara di iNews. Ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK, ya. PK Jessica Wongso, ya, itu akan dimasukkan minggu depan. Ini minggu PK depan. pertama kali. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan, itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu. Kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, tahun lalu kasus pembunuhan dengan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan. Kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut diangkat menjadi film dokumenter dengan judul Ice Cold Murder, KV and Jessica Wongso. Kisah pembunuhan yang menyebabkan kematian Wayan Mirna Salihin ini kembali menyita perhatian publik. Viralnya film dokumenter Netflix Ice Cold Murder, KV and Jessica Wongso berhasil membuat publik bimbang dan bertanya-tanya, apakah Jessica benar-benar membunuh sahabatnya Wayan Mirna Salihin? Peristiwa terjadi kematian Wayan Mirna Salihin membuat curiga pihak kepolisian, sehingga pihak keluarga Edi Darmawan mengizinkan jenazah Mirna diotopsi. Hasil otopsi bahwa dalam tubuh Mirna terdapat zat sianida sebesar 0,2 mg. Polisi terus mendalami dan hasil penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa sahabat Mirna, Jessica Wongso, mencampurkan zat sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna di Cafe Olivier. Artinya saat Mirna alami kejang-kejang di Cafe Olivier, Jessica terbukti telah mencampur es kopi Vietnam dengan sianida. Sidang kasus kopi sianida ini dilakukan selama berbulan-bulan, sampai akhirnya Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Jessica dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2016. Setelah 7 tahun berlalu, kini diangkat menjadi film dokumenter Netflix dengan judul Ice Cold Murder, KV and Jessica Wongso. Ayah Mirna, Edi Darmawan, sebagai narasumber yang mengatakan bahwa Jessica adalah benar pembunuh anaknya. Kemudian turut hadir saudari kembar Mirna, Sandi Salihin, yang bercerita tentang kenangannya bersama Mirna saat masih hidup. Film ini turut menayangkan rekaman CCTV pada waktu kejadian dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber. Jessica Wongso turut hadir dalam wawancara eksklusif di film ini. Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Jessica serta 5 orang jaksa penuntut umum, Dr. Jaya Surya dan Reza Indragiri sebagai saksi ahli, serta manajer dan barista Coffee Olivier berhasil diwawancara dalam film dokumenter berdurasi 68 menit.
Di akhir film ditampilkan buku harian milik Jessica Wongso. Buku harian ini berisi curahan hati Jessica tentang keputusan yang dituduh membunuh sahabatnya sendiri. Film dokumenter ini sudah tayang sejak 28 September lalu dan kembali membuat heboh masyarakat karena misteri-misteri yang masih belum terpecahkan.